Selamat pagi FJF Jakarta. That's better. Kita masih dalam tema Tuning In. Ini minggu ketiga dari tema Tuning In ini, dan minggu lalu berapa banyak dari saudara yang diberkati oleh firman yang dibawakan oleh Pastor Jimmy? Vision Sunday berbicara mengenai the heart of God for the house. Hati Tuhan, hati kita semua untuk rumah Tuhan. Minggu ini kita balik dalam tema Tuning In. Kalau minggu lalu kita terhenti sejenak, kita berbicara mengenai the vision for the entire year. Minggu ini kita balik ke Tuning In. Berbicara mengenai penyelarasan, yaitu kita tune setiap instrumen ataupun alat-alat yang kita pakai, kalau itu adalah elektronik, sangat mudah untuk mereka menjadi out of tune. Oleh karena itu tuning in. Minggu yang pertama kita bicara mengenai the right frequency, yaitu pada saat Tuhan mau berbicara dalam kehidupan kita, seringkali itu lewat begitu saja karena hati kita nggak siap dan kita nggak mencari pribadinya. Tapi yang terjadi adalah pada saat Samuel menyiapkan hati, dia nggak lagi bertanya atau berpikir bahwa itu suara orang lain, tapi dia siap berkata bahwa Tuhan, ini aku mendengar. Di situ Tuhan nyata dan Tuhan menyatakan dirinya. Minggu ini kita akan berbicara tuning in the right confidence. Jadi bukan hanya frekuensi yang benar, tapi kita mesti memiliki kepercayaan yang benar. Tuning in the right confidence. Berbicara mengenai confidence, berbicara mengenai percaya diri, bahasa saat ini, bahasa sekarang ini adalah PD. Seringkali kita hanya berbicara mengenai sesuatu yang terlihat di depan. Confidence lebih diarahkan hanya kepada surface. Kita diajar oleh orang tua kita untuk walk confidently, jalan tuh yang pede gitu. Talk confidently and perform confidently. Kita diajarkan sedemikian rupa untuk tampil confident. Tapi confident yang mungkin kita perlu pelajari pada pagi hari ini adalah confident yang mungkin kita nggak familiar. Yaitu confident yang bukan saja berbicara tentang apa yang kita keluarkan, tapi confident akan sesuatu karena kita mempunyai. Biblical confidence, the right confidence, is not something we project. Bukan hanya sekedar sesuatu yang terlihat di luar, but it's something we possess. Jadi karena kita punya sesuatu, itu datangnya dari dalam. Berapa baik dari saudara yang tahu kalau antara luar dan dalam itu berbeda, yang akhirnya tercapai adalah kita selalu kecapean. Kecapean sama apa? Kecapean sama kepalsuan kita. Tapi pagi hari ini, mungkin saudara bisa terlihat confident di luar, tapi doa saya adalah saudara akan mengerti makna daripada confidence according to the Bible, menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan mau kita untuk mengalami transformasi dari dalam. Amin. Banyak dari kita sebenarnya nggak confident, kita coba-coba menutupi biar kita kelihatan confident. Tapi doa saya malah di luarnya boleh dikerjakan perlahan-lahan, tapi yang dalamnya lebih penting. Amin. Kita akan lanjutkan ayat kita, pembacaan kita. Kemarin kita berhenti di 1 Samuel 3 ayat 10. Kita akan maju ke 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, dikatakan, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Saya nanya Tuhan ini maksudnya apa? Kok Tuhan bicara akan bising kedua telinganya? Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Ini terjadi di pasal kedua, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat 14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan.
Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Nging, gak enak dengernya. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu. Jadi ini orang mau memberitakan kabar buruk, dia nahan-nahan, tapi orang yang akan menerima kabar buruk ini bahkan mau mengutuki dia kalau sampai dia nggak ngomong. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah dia perbuat apa yang dipandangnya baik. Di sini kita melihat seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, seorang yang bernama Eli. Dia adalah imam agung, dia adalah high priest, dia adalah seorang yang bukan biasa-biasa saja. Kalau zaman bangsa Israel, ini adalah the pastors of the pastor, gitu, the pastor of the pastors, gitu. Yaitu high priest, bukan saja priest tapi high priest. Tapi kita lihat bagaimana seorang Eli yang adalah high priest, yang adalah representasi daripada bangsa Israel, pada saat dia mendengar teguran daripada Tuhan, dia memilih untuk pasrah. Saudara tahu, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih. God is merciful, slow to anger, and abounding in love. Itu adalah pribadi Tuhan. Bahkan pada saat Tuhan marah, kita belajar di Alkitab begitu banyak kejadian di mana Tuhan marah, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Ini kayak seorang ayah yang udah tahu anaknya berbuat salah, itu dikasih tahu berulang-ulang, berharap bahwa anaknya kemudian bisa bilang, Dad, I'm wrong. Dad, help me. Tapi yang terjadi adalah Eli ini pasrah. Ya udahlah, begitu saja. Kita lihat di firman Tuhan seorang Abraham yang bahkan pada saat Tuhan mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan itu membuka dirinya untuk bernegosiasi. Perlukah Tuhan bernegosiasi? Gak usah sebenarnya, tinggal dihajar aja beres gitu kan. Tapi Tuhan bernegosiasi karena dalam benaknya, He is love. He desires mercy. Dia menginginkan untuk memberikan pengampunan kepada anak-anaknya. Tapi yang kita perlu ketahui secara historical, seorang high priest, seorang imam besar, seorang imam agung pada zaman itu, apapun yang dia kerjakan, itu melambangkan bangsanya. Okay? Hal ini mungkin sangat nggak terbiasa buat kita karena for most of us, di dalam dunia modern ini, kita bertanggung jawab untuk keputusan kita sendiri. Amin. Pada saat orang berbicara, wah kita keputusan dosa orang tua kita itu dilimpahkan ke kita, diturunkan. Kita bingung, maksudnya apa? Gue gak salah, kenapa gue jadi ikut berdosa? Nah dalam dunia modern ini mungkin susah untuk dimengerti. Kalau saya ngajarin kelas kam, ada yang nanya, iya maksudnya gimana ya Pak Sur ya? Kenapa dosa orang tua, kenapa dosa Adam jadi punya saya? Tolong dijelaskan Pak Sur. Saya waktu di awal ditanyain seperti itu, saya juga bingung gimana jawabnya. Sampai Tuhan membukakan bahwa waktu itu saya lagi ngaca gitu. Saya lagi ngaca di kaca, tiba-tiba statement ini keluar. I'm responsible for my own decision. Saya bertanggung jawab atas keputusan saya sendiri. Terus saya lihat dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya, mana yang saya putusin sendiri? Paling baju, warna rambut saya, model mata saya. Sambil saya mikir, kenapa engkong gue dulu gak Mary bule ya? Dan saya lihat bahwa, now it makes sense. Di dalam dunia modern yang kita berpikir bahwa keputusan kita adalah segalanya, my question for you, pertanyaan saya dari ujung rambut lu sampai ujung kaki lu, mana yang lu putusin sendiri? Itu adalah keputusan engkong lu, keputusan buyut kita gitu. Saya berharap
Saya matanya biru, rambutnya pirang. But bukan keputusan saya, bisa sih dicat. Tapi nggak lama akan balik lagi, hitam juga gitu. Oleh karena itu, di dalam dunia modern ini, hal-hal seperti ini kita nggak bisa relevan. Bagaimana cara seorang berbuat dosa, terus jadi kita yang kena? Sebenarnya easy banget to understand. I wish, misalnya, that my parents lahir di Amerika. Saya jadi citizen Amerika. Tapi jadi citizen Amerika juga nggak gimana-gimana ya sekarang ya. Kalau dulu katanya bisa dapat uang jajan bulanan. Kalau lagi sekolah di luar bla 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 bla. Buat kita bisa berpikir seperti itu. Tapi faktanya adalah engkau lu kagak mutusin untuk pergi ke Amerika dan tinggal di sana. Jadi akhirnya lu lahir di Indonesia. How I wish saya tetap lahirnya di Taman Eden. Tapi kenyataannya karena dosanya Adam, dia ditendang, saya nggak bisa lahir di Taman Eden. Saya lahir di luar. Oleh karena itu sangat penting untuk kita pada saat kita baca Alkitab, jangan sampai kita nggak relevan dengan Alkitab karena kita terlalu mencocok-cocokkan keadaan modern ini kepada firman. Yes, your decision, keputusan saudara ada dampaknya. Tapi dampaknya itu sangat terbatas. Di sini kita tahu bahwa seorang high priest pada saat itu tiap tahun mereka akan masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Mereka akan melakukan ceremonial activity untuk memberikan persembahan buat Tuhan, dan dikatakan pada saat Tuhan menerima persembahan itu, bangsa Israel akan diberkati sepanjang tahun itu. Imamat 16 ayat 16 dikatakan dengan demikian ia, yaitu imam agung ini, yang dipanggil setiap tahun akan mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel, dan karena segala pelanggaran mereka. Jadi ia menjadi representasi daripada pelanggarannya mereka, rame-rame direpresentasikan oleh satu orang, dosa mereka rame-rame direpresentasikan oleh satu orang. Demikian harus diperbuatnya bagi kemah pertemuan yang tetap diam di tengah-tengah kenajisan mereka. Jadi kesalahan mereka itu direpresentasikan oleh satu orang. Satu orang itu mengadakan korban bakaran, mengadakan ritual agar pada saat Tuhan menerima korban tersebut, bangsa Israel akan mengalami berkat yang luar biasa. Pastor lu ngomong apaan sih? But this is the truth. This is the Bible. Why does this concept nggak relate ke kita? The truth is that it is not relevant to us. Itu nggak nyambung buat kita because it makes nothing of us. And it makes everything about that high priest. Nggak nyambung gitu. Susah dimengerti. Tapi ini adalah firman Tuhan. Ini adalah kekristenan. Saudara perlu ketahui bahwa pada saat itu seorang Eli, walaupun dalam kelemahannya, kekurangannya, dia berkenan di hadapan Allah. Amen. Dia tuh punya anak yang namanya Hofni dan Finehas, itu udah parah banget. Jadi satu bangsa itu udah menanti nih, oke, ini aja, zamannya Eli aja, Tuhan udah jarang berbicara. Karena Eli itu hatinya keras. Ini anak-anaknya berikutnya akan jadi imam agung, mampuslah kita semua. I'm done, we are done. Selesai bangsa Israel kalau punya imam yang kayak begini. Dikatakan di firman Tuhan bahwa anak-anak ini meniduri perempuan-perempuan yang melayani di dalam rumah Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, ia mencuri persembahan yang ada di dalam rumah Tuhan. Buat orang Yahudi menanti seorang imam agung yang baik, yang bisa merepresentasikan bangsa mereka, itu adalah
Doa yang mereka lakukan mungkin tiap malam. Nah buat kita yang nggak relevan, yang nggak menanti, kita hanya berpikir bahwa Allah akan menerima kita sebagaimana kita, it's because of our decision. This idea, ide ini nggak nyambung. Tapi buat orang Yahudi, yang dimana kekristenan adalah hasil daripada, bukan hasil, adalah progres daripada agama Judaisme. Di Ibrani dikatakan demikian. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kalau kita nggak ngerti imam besar agung, ya udahlah gitu, apa aja deh. Mau imamnya sekarang, pendetanya siapapun terserah gitu. Tapi buat orang Ibrani, buat orang Yahudi, ini adalah good news. Mereka menanti karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya dikatakan, ini saudara mesti siapkan hati nih. Karena di akhir daripada service kita, my prayer adalah saudara bisa bersorak karena saudara punya imam yang diterima di hadapan Allah. It's not about us. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, confidence, the right kind of confidence, menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. The first point yang pertama yang saya mau bagikan pada saudara adalah to have and to hold. Di sini Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita hold, berpegang pada pengakuan iman kita. Kata mempunyai adalah kata echo yang berbicara mengenai I own it, sesuatu yang aku punya. Kemudian bukan aku punya saja, firman Tuhan katakan berpegang kepadanya. Kenapa? Karena seringkali kita perlu sadari bahwa we cannot fully hold on to something that we don't truly believe that kita punya. Kita nggak bisa berpegang kepada sesuatu yang kita di dalam hati kita nanya, do I have that high priest? Apakah dia buat saya atau enggak? Firman Tuhan katakan, it's in you, you have it. Ini yang terjadi seringkali kita nggak bisa menghidupi ini karena di dalam hati kita mungkin kita ragu. Tuhan mau nggak ya sama saya? Tuhan terima nggak ya saya? Tapi sebaliknya, kita yang sudah tahu kalau kita punya imam besar, kita punya Tuhan, kita punya seorang imam besar yang merepresentasikan kita. Kita bisa gagal, tapi selama imam itu tidak gagal, Tuhan akan memberkati kita. Seringkali kita sadar itu, tapi perlu saudara sadari juga bahwa iblis akan senantiasa untuk mencoba membuat saudara untuk melepaskan itu. Nggak lagi berpegang teguh, akan coba dikasih attack, dikasih serangan, untuk kita kemudian kita melepaskan apa yang kita punya. Masih punya, tapi kita nggak berpegang kepada itu. Kalau saudara pernah dengar, ada 4 weapon, ada 4 senjata yang dipakai oleh iblis untuk menyerang orang-orang percaya. Yang pertama adalah temptation, godaan. Yang kedua adalah condemnation. Pernah dengar saudara? Yang ketiga adalah deception, tipuan. Yang keempat adalah accusation. Sebenarnya banyak, masih ada intimidation, masih ada persecution, dan sebagainya. Tapi saya mau fokus ke 4 ini, dan di luar dari 4 ini, saya mau fokus sebenarnya ke 2. Yaitu yang kedua dan yang keempat. Condemnation dan accusation. Saudara tahu bedanya condemnation dan accusation apa? Kalau bahasa Alkitabnya sama-sama tuduhan.
Tapi bedanya condemnation sama accusation itu, condemnation itu beneran. Emang lu salah gitu. Seorang dikondem pada saat dia benar-benar berbuat salah. Kalau accusation itu tuduhan, tapi itu adalah sesuatu yang I didn't do it. Saya nggak melakukan itu. Cara untuk mengalahkan temptation adalah dikatakan firman Tuhan adalah dengan prayer. Oke, kita berdoa. Banyak dari kita yang perlu kita sadari gak kuat untuk menghadapi temptation. Firman Tuhan katakan berdoalah agar engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Banyak dari kita coba mengalahkan godaan dengan apa? Bertahan. Saudara mau tahu sesuatu asli atau palsu itu caranya gimana? Untuk mengecek sesuatu itu palsu caranya gimana? Saudara harus tahu yang asli yang mana. Accusation. Accusation ini kita lawan dengan fellowship. Orang bilang sama kita, Andi mau orangnya begini-begini, nggak benar. Di dalam fellowship, teman-teman saya, Pastor Ando yang akan bilang, no that's not Pastor Andi. Di dalam fellowship kita ada yang namanya safety. Tapi secara spesifik, saya mau katakan dari semua ini, yang paling berat itu adalah condemnation. Karena mau dilihat dari sisi manapun ya emang lu salah gitu. But then gospel. Confident yang harus kita bangun adalah to know the gospel. The good news that he is our high priest. Dia adalah imam agung yang pada saat dia diterima di hadapan Allah, demikianlah kita. Hundreds of reasons. Begitu banyak alasan untuk kita let go, but satu alasan untuk kita keep holding on, yaitu Jesus our high priest. Confident kita, kepedean kita itu nggak boleh didasarkan hanya sesuatu yang di luar, tapi harus ada dari sesuatu yang di dalam. Bahwa Tuhan katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita itu bisa mengalami satu confident yang dari dalam. Bukan cuma dari luar karena kita tahu di hadapan Tuhan kita diterima oleh Dia. Poin yang kedua, to embrace and to conquer. Ayat 15 dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. He can feel, but he embrace. Oke? Dia itu, he said dia merasakan kelemahan kita, he embrace. Tapi perlu saudara ketahui bahwa to embrace does not mean to approve. Untuk menerima, to accept, untuk kita bisa menerima seseorang, tidak berarti kita say yes to him. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang di dalam diskusinya untuk American culture yang berkata apa yang benar jadi salah, apa yang salah jadi benar. Mereka coba bolak-balikan semua sampai saya jujurnya rada-rada bingung. Gitu. Sampai saya nanya Tuhan, God, how far is loving? How far do you love me? Engkau tahu aku punya kelemahan ini, but how far? Are you okay with all of this? Sampai satu waktu saya cuma bilang gini, kita itu semua dari kita punya kelemahan ya. Ya, kita punya kelemahan dan mungkin kelemahan kita adalah nggak terlepas dari dosa juga. Kita banyak kelemahan, dosa itu ketidakpercayaan kita, bahkan keraguan kita dalam berjalan sebagai orang percaya. Kelemahan kita itu ada. Nah, pada saat kita mencoba untuk mengatasi kelemahan kita, seringkali kita mencoba untuk menghilangkan kelemahan kita, amen? Kita mau hilangin aja gitu. Pasasan kita tidak bisa hilangin, akhirnya kita jadinya pasrah. Udah pasrah, kalau enggak kita hati-hati lagi, akhirnya kita mencoba membenarkan. It's okay. Ternyata kelemahan ini oke-oke saja. Tapi saya diingetin sama Tuhan,
pada saat kita melihat kelemahan kita dan kita membenarkan itu, sebenarnya dalam hal tersebut kita nggak lagi akan ngalamin kebaikan Tuhan. What do you mean? Wah, berat banget. Kenapa? Karena pada saat kita membenarkan hal itu, kita nggak butuh pengampunan. Di dalam perjalanan saya melakukan banyak hal bodoh. Tapi saya bukan orang bodoh. Saya kasih tahu Tuhan, saya itu bukan orang bodoh. Saya ini orang pinter di dalam Tuhan. Amin, haleluya gitu. Karena kenapa? Pada saat dalam kebodohan saya, kemudian saya mendefinisikan diri saya sebagai orang bodoh. Orang bodoh itu ngelakuin hal bodoh itu adalah hal yang benar, normal. Tapi kalau orang pintar melakukan hal-hal bodoh itu adalah suatu kelemahan, kekurangan. Jadi orang yang membenarkan sesuatu yang salah tidak akan butuh pengampunan. Dan di situ dia tidak akan melihat yang namanya mercy dan tidak akan melihat yang namanya grace of God. Karena dia udah dari awal dia benarin aja. To do this is right. So I don't need forgiveness, saya tidak butuh pengampunan. Saudara tahu bedanya mercy sama grace? Saudara tahu bedanya antara pengampunan bahasanya adalah, mercy bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Inggrisnya kayak lebih asik ya. Mercy and grace bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau saudara membuat suatu kesalahan, mercy akan membuat saudara itu tidak dihukum. Oke? Saudara nyuri ayam tetangga, ketangkep. Terus diberi mercy means tidak dihukum. Tapi habis itu, mercy itu bahwa kita ke nol, grace itu sesuatu yang ditambahkan. Jadi bukan cuma tidak dihukum, tapi malah dikasih 10.000 US dollar. Mercy itu kita yang berdosa diberikan mercy kepada Tuhan, dari Tuhan untuk kita, biar kita nggak dihukum. Tapi untuk kemudian kita dijadikan anak-anaknya, that's grace. Mercy is you don't get the punishment you deserve. Kita tidak mendapatkan hukuman yang harusnya kita terima. But grace, you get the blessing that you don't deserve. Kita mendapatkan berkat yang kita itu gak layak. Di dalam Yesus, kalau saudara berpikir bahwa di dalam perjalanan kekristenan kita akan satu hari tidak punya lagi kelemahan, ayat ini juga gak nyambung buat kita. Karena Tuhan berkata bahwa I feel you, aku merasakan kelemahanmu. Kalau kita berpikir bahwa kelemahan ini satu hari akan hilang semua, ini ayat gak relevan buat kita. Kita hanya akan knock, ini kenapa masih begini, kenapa masih gak berubah. Tapi di sini dikatakan, dalam Yesus kelemahan kita tidak ada lagi atau tidak berkuasa. Dalam Yesus kelemahan kita apakah tidak ada lagi atau tidak berkuasa? Roma 6 ayat 14 dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Saudara kalau mau punya the right confidence, you cannot just believe, saudara nggak boleh cuma percaya bahwa saudara akan hidup sempurna. Tapi saudara perlu sadar bahwa saudara punya kelemahan dan di dalam kelemahan itu, ia adalah imam besar kita. Itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam. Karena kita tahu kita punya kelemahan itu. Bahasanya adalah kita harus menguasai kelemahan itu. We have to put that weakness on leash. Kayak punya anjing yang kita mesti put our weaknesses on leash. Bukan kemudian kita kontrol dia, tapi kita bisa pakai dia untuk senantiasa mendekatkan diri kita sama Tuhan. Karena seberapa lemah kita tahu hidup kita itu, sedemikianlah kita akan mendekatkan kita kepada high priest. Banyak dari kita sebagai orang tua, kita mau anak-anak kita pokoknya yang penting lu kelihatan pede.
Tapi mereka nggak tahu gimana cara mengelola kelemahan mereka. Mereka hanya mengumpetin itu di belakang. Dan they don't deal with that. Mereka biarkan itu menghantui mereka. But I want to tell you, if you are parents, kalau saudara adalah orang tua, just like as a pastor I am to you, my prayer adalah saudara bisa mengambil kelemahan-kelemahan itu karena dia tahu itu semua. Saudara bisa pertemukan itu dengan imam besar saudara. Saudara mengalami the real confidence. I'm sorry for going around the bushes. Mungkin saudara bingung ini Pastor Andi bawa kemana. But saya mau kasih tahu saudara, I don't just want to preach. Saya gak mau cuma sharing hal-hal yang populer. This is counterintuitive. Ini gak nyambung buat kita. Gimana caranya? But this is the Bible. Kalau kita nggak membangun confidence kita sesuai dengan firman yang benar, we have all this delusional expectation. Tapi di sini saya mau ngajak setiap jemaat IFGF untuk bring out your weaknesses, untuk datang kepada Tuhan dengan kelemahan saudara, but put it on leash ya. Jangan juga gua mau seenak-enaknya. Orang seperti itu sekali lagi yang membenarkan sesuatu yang salah, di dalam benaknya dia nggak butuh pengampunan. Tuning in to the right confidence. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Confidence. Biblical confidence. Again, biblical confidence tidak meniadakan kelemahan-kelemahan Anda. Malah di dalam kelemahan Anda, you shall have confidence because I am your high priest. Menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Supaya kita diampuni, bukan cuma diampuni tapi dijadikan anak-anaknya. If forgiveness is not enough, kalau pengampunan itu not enough, malah kita dijadikan anak-anaknya. Saya nggak bisa bayangin. Saya ambil seorang pencopet, saya tangkap basah dia, saya bawa pulang, saya ampuni. Harusnya saya lepasin aja. Tapi saya malah jadikan dia anak-anak saya. I cannot imagine. But that's what the grace of God do. That's what Christianity is all about. Saudara tahu itu? In my weaknesses, God's power is made perfect. A weak Christian, seorang Kristen yang lemah, define themselves by their weaknesses. Mengidentifikasikan kelemahan dia sebagai diri dia. A prideful Christian membenarkan itu. Justify it. It's okay. But a confident Christian, orang-orang percaya yang confident, bukan cuma confident di luar, jago khotbah, jago pelayanan, tapi nggak bisa bawa kelemahan dan sadar kalau Tuhan menerima, God feels it. Saudara tahu bedanya apa kita yang di atas sama yang di bawah? Lu pikir gue nggak punya kelemahan? I just know how to bring it to God better than you maybe. Apakah mereka di depan nyanyi, ngelihat kalian tiba-tiba, ih kok telat gitu. Itu juga dosa, orang lagi nyembah Tuhan ngapain lihat orang telat. But they know, mereka tahu caranya untuk mengarahkan kelemahan-kelemahan mereka kepada Tuhan. There was one time, saya udah siap berkhotbah, tiba-tiba ada bisikan dari belakang saya. Kamu gak bantu saya ya? Istri saya waktu itu. Dia bawa anak, saya udah datang ke gereja, siap-siap mau khotbah. Dia itu dari mobil, ngurusin anak 2. Gerampinya, gerampi banget. Marah. Ini, mana suami gua? Mana suami gua? Terus dia lihat saya duduk di depan, dia cuma bisikin, bantuin gua. Itu dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan
Tuhan yang khotbah aja, saya mau pulang. Marahnya saya ya, tahu kalau namanya urapan, itu udah bukan urapan hilang, urapan minus. Marah saya, karena saya menyiapkan hati, udah get in tune, haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba lu bantuin gua. Siapa ini di belakang? You know what happened? Dalam hati saya bilang sama Tuhan gini, I cannot preach like this. Saya nggak bisa khotbah kayak begini. I feel like a hypocrite. I'm done. I'm going home. Biarin. Nanti kalau Pastor Jimmy marah, biarin. I'm done with this. I cannot deal with this. Saya mau ke mobil, bawa istri saya, kita ribut di rumah. Kita bereskan masalah ini sekarang. Dan Tuhan ingetin saya di situ. Go out. Lagi persen worship saya keluar. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, my heart. And God, Tuhan dalam 1-2 menit itu, God just restore my heart. It's not about you. It's about the people that you will minister. And it's about you, yes. My heart is about you. Your heart shouldn't be about you. Tuhan kasih saya kekuatan. At that moment, saya cuma bilang, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Enggak, bercanda. And then di situ saya nemuin yang namanya hadirat Tuhan di dalam kelemahan saya. Di dalam amarah saya. I just want to go home and get it fixed. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Membawa amarah, membawa kelemahan kita untuk masuk penuh keberanian ke dalam tata kasih karunia-Nya. Karena di situ you will find mercy and you will find grace. Jadi orang Kristen yang jago begituan. Not a hypocrite. Bukan orang yang hypocritical. But dia bisa membawa kelemahan dia ke hadapan Tuhan. You know these people here? Come on, let's FGA praise. Saudara tahu seberapa fatalnya kalau orang-orang di depan ini nggak skillful in doing that? Saudara tahu seberapa fatalnya? They only have one choice to be ignorant, yaitu nggak menghormati hadirat Tuhan. Gua juga sampah, ya sampah-sampah semualah, ayo gitu. Nggak menghormati hadirat Tuhan, atau mereka terkondem sampai akhirnya udah nggak mau naik lagi, karena ngerasa nggak layak. Tapi orang yang bisa mengelola, that can put with weaknesses on leash, they are the confident Christian that embrace knowing God's power is perfected in their weaknesses. Mereka orang yang menerima kelemahan mereka karena mereka tahu kuasa Tuhan disempurnakan dalam kelemahan mereka. You think it's easy to stand up here? Lu pikir gampang berdiri di sini? Lu pikir orang di sini nggak ada kelemahan? But my prayer, you pray for them, okay? Doain kita semua, that kita semakin skillful in the word of righteousness. Kita bisa bawa itu semua ke Tuhan dan membuat kita lebih kuat lagi sama Dia. Mari kita bangkit berdiri. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Tuhan ajar kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang relevan terhadap diri kami sendiri Tuhan. Sometimes we got so irrelevant. Kita bahkan nggak nyambung dengan keberadaan kita sendiri. We are always in denial. We try to act, kita try untuk memproyeksikan orang yang sukses, orang yang pede. Tuhan, Kau Allah yang mengubah setiap anak-anak-Mu dari dalam keluar. We got sick of playing hypocrisy. Tuhan ajar kami untuk menjadi skillful, untuk gak ragu, untuk bisa membawa kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kegagalan-kegagalan dan kelemahan-kelemahan kami gak dipakai oleh si iblis untuk menjauhkan kita lebih jauh lagi daripada Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau bukakan mata rohani kami, untuk kami bisa melihat seberapa lemahnya kami, tapi di saat yang bersamaan seberapa besarnya Engkau dalam kehidupan kami. Lord, I pray for the right confidence. I pray for the right kind of trust. Satu kepercayaan kepada Tuhan, satu iman yang bertumbuh, bukan karena nggak tahu apa-apa, bukan karena kebodohan, karena tidak mau tahu, tapi iman yang timbul daripada kesungguhan, ketulusan. Tuhan, aku berdoa di tempat ini, buat setiap dari kami di tempat ini, bahkan untuk teman-teman yang hadir secara online. Tuhan, aku berdoa Tuhan, tiap minggu menjadi titik balik daripada perjalanan kami bersama dengan Engkau. It's not coming to church, it's not playing church, bukan bermain-main gereja, bukan hanya sekedar setor muka, tapi kita benar-benar bisa menemukan pribadi yang menyelamatkan kita, yang mengubahkan hidup kita. Lord, I pray in the name of Jesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Kita akhiri pagi hari ini dengan kuasa daripada Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan di tempat ini. Ini adalah tangan-tangan yang penuh dengan kelemahan, kecenderungan untuk berbuat dosa. Tuhan, aku berdoa saat ini, pada saat mereka mengangkat tangan itu adalah wujud daripada penyerahan diri mereka kepada Tuhan, yang adalah identitas baru mereka. Mereka gak lagi melihat kegagalan mereka seperti identitas mereka, tapi mereka malah memakai kegagalan mereka untuk semakin butuh sama Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kau bilang kamu baik-baik mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dan melakukan segala perintahnya. Diberkatilah engkau pada saat engkau keluar, diberkatilah pada saat engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kasih karunia Tuhan akan menyertai setiap dari Anda. Dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Apapun yang saudara kerjakan, tangan tersebut, tangan yang penuh dengan kelemahan tersebut, akan Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal besar di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, I pray for the right confidence, the biblical confidence. In the name of Jesus I pray. Amen, amen, amen. Happy Sunday. God bless you all.